Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kebaktian doa. Walaupun kebaktian doa yang kita lakukan masih via online. Tetapi di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu selayaknya lah kita sebagai umatnya membalas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita menyatakan hidup yang sungguh menyenangkan hati Tuhan sebagai cinta kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini, di dalam kebaktian ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, Tetap Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga mencukupkan akan segala kebutuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, duduk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa. Berkati ibadah doa kami malam hari ini Tuhan. Berkati pujian, berkati pemberitaan firman, bahkan juga kiranya Tuhan memberkati setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Sehingga ketika kami berseru kepada Tuhan, di saat kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruan dan doa kami. Tuhan boleh menjawab setiap doa kami. Dan Tuhan
ketika Tuhan menjawab doa kami, biarlah nama Tuhan boleh senantiasa dimuliakan. Dan setiap kami boleh semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami memanjatkan pokok doa kami kepada Tuhan. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami, menguatkan kembali kepada kami bahwa doa merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kami. Doa merupakan sesuatu sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan menjawab setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah kuasa doa memberi kemenangan. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu kuasa doa memberi kemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun seringkali kita mendengarkan bahwa ada kuasa di dalam doa orang percaya, namun seringkali kita tidak mengerti apa itu doa. Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah media komunikasi kita kepada Allah. Di dalam kita berdoa, kita dapat mengekspresikan hati dan iman kita kepada Tuhan. Doa adalah media Allah berbicara kepada kita. Melalui doa, Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati kita. Dan doa juga adalah media kita mencari kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa itu bukanlah sesuatu hal tindakan-tindakan magic. Tetapi doa itu adalah suatu relasi kita untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Dari hati ke hati kepada Tuhan. Di dalam doa kita dapat berbicara tentang segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita kepada Allah. Dan di dalam doa kita percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah diam. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita. Dan tentunya Tuhan akan menuntun kita sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita.
melalui doa-doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, ada banyak hal yang dapat kita lakukan di saat kita berdoa. Kita bisa menyembah Allah, kita bisa bersyukur kepada Allah, kita bisa menyatakan pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita bisa memanjatkan segala permohonan-permohonan kita di dalam keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan kita juga bisa memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, seorang teolog yang bernama Martin Luther berkata bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Dalam arti Martin Luther ingin mengatakan kepada kita, kalau kita sebagai orang percaya tidak berdoa, maka sesungguhnya kita sedang mati secara rohani. Tetapi ketika kita berdoa, kita sedang menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah, doa bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan lewat doa. Melalui doa kita bisa mengerti rencana Tuhan. Melalui doa Tuhan bisa juga mengubah karakter-karakter kita. Nah Bapak Ibu Saudara, doa itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah juga. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita itu tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kita sesungguhnya hidup sangat bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, doa adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa doa itu merupakan penting? Karena di dalam kehidupan kita ini diibaratkan sebagai anak Tuhan sedang menjalani kehidupan di dalam peperangan rohani. Di dalam Alkitab sangat jelas, sangat banyak mengatakan kepada kita bahwa musuh kita ini dikatakan bukan hanya sesuatu hal yang dapat kita lihat dengan mata kita saja. Tetapi musuh kita dikatakan adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita lihat. Kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, iblis dengan tipu muslihatnya. Itu adalah musuh kita. Maka itu tanpa kita berdoa, maka pastilah kita akan kalah menjalani kehidupan ini. Tanpa kita berdoa, pastilah kita tidak bisa kuat menjalani kehidupan ini. Tanpa kita berdoa, pastilah kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, di saat itulah kita akan diberikan terus kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan terus menyatakan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berjalan langkah demi langkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita tentunya kita dapat memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bertekun senantiasa sebagai orang percaya di dalam doa-doa kita. Percayalah, Roh Kudus akan membantu kita di saat kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita tekun berdoa, kita pasti akan mengalami kuasa doa itu dalam kehidupan kita. Lewat doa Tuhan akan mengubah pribadi kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Lewat doa Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk menggenapi setiap rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Di sini sangat jelas dikatakan kemenangan itu diperoleh bangsa Israel ketika Musa berdoa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara di ayat 11 berkata kepada kita sampai 13 dan 15 sampai 16 berkata begini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di sebelahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu Musa berdiri, mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata,
tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin pada zaman itu kekuatan orang Israel dengan kekuatan orang Amalek itu kekuatan Amalek jauh lebih besar dibandingkan kekuatan orang Israel pada waktu itu. Secara matematika, secara hitung-hitungan, mungkin orang Israel tidak mungkin dapat mengalahkan orang Amalek. Di dalam hitung-hitungan pastilah orang Israel yang akan mengalami kekalahan. Maka itu dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Musa tangannya turun di saat dia berdoa, maka orang Israel lemah. Mereka terpukul kalah oleh orang Amalek. Tetapi ketika tangannya tetap berdiri untuk berdoa kepada Tuhan, maka bangsa Israel yang jauh lebih kuat. Dan katanya demikianlah orang Israel mengalahkan orang Amalek itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, yang melawan orang Amalek itu sesungguhnya bukan orang Israel, tetapi Tuhanlah yang berperang bagi orang Israel. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Maka itu di ayat 16 berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhanlah berperang melawan Amalek turun temurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Doa akan memberikan kita kemenangan di dalam kita menjalani tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kita. Doa akan memberikan kekuatan tersendiri kepada kita di dalam menghadapi setiap hambatan yang ada. Dan doa tentunya akan membawa kita mengalami kuasa Allah, mengalami mujizat Tuhan, mengalami janji Allah, menikmati perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menghidupi kehidupan doa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Dan boleh senantiasa menjadi pemandu bagi kita untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan memanjatkan pokok-pokok doa sepat kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami, ada kuasa doa memberikan kemenangan kepada kami. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berperang melawan orang Amalek. Ketika Musa berdoa, maka bangsa Israel lebih kuat melawan orang Amalek. Bahkan ketika Musa berdoa, Tuhanlah yang berperang bagi bangsa Israel melawan orang Amalek. Sehingga memberikan kemenangan bagi orang Israel. Bapa kami yang di surga, di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kehidupan kami adalah peperangan. Peperangan kami bukanlah peperangan melawan hal-hal yang ada dalam dunia ini yang dapat kami lihat. Tetapi peperangan kami adalah melawan hal-hal yang tidak kami dapat lihat. Yaitu melawan kuasa jahat, melawan iblis, melawan tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tanpa kami berdoa, tentunya kami akan kalah. Tetapi ketika kami hidup di dalam doa-doa kami, ketika kami menghidupi doa di dalam kehidupan kami, maka kuasa doa itu akan menguatkan kami. Kuasa doa itu akan menopang kami. Kuasa doa itu akan menuntun kami untuk kami dapat tetap hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa kita, saya mengajak kita semua menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Aku Berserah. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku
3. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Dengan iman, pengharapan, dan kasih kepadaku, aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memanjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Engkau boleh memberikan iman kepada kami sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Dan Engkau boleh menjamin kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami sementara di dalam dunia ini. Kami tidak pernah menjalani kehidupan ini sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun jauh dari Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menopang kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami sedang bersedih, Tuhan boleh menghiburkan kami. Di saat kami sedang menghadapi masalah, Tuhan selalu membuka jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Dan Tuhan yang selalu menjaga kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kehidupan kami, walaupun kadangkala ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena bahwasannya apapun yang sedang kami alami, Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa ungkapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami pikirkan, ada banyak hal yang kami khawatirkan, ada banyak hal yang kami buat yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan merendahkan hati kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Sehingga kami semua layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa kepada Tuhan, doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Doa-doa kami boleh Tuhan dengar dan Tuhan boleh jawab seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk kehidupan kita di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kita di dalam segala kesehatan. Kiranya juga Tuhan terus memberkati iman kita sehingga kita tetap terus bertumbuh di dalam iman di masa-masa yang sulit ini. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberkati perekonomian kita di dalam situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami di masa pandemi ini. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit bagi kami Tuhan. Kami sulit untuk mengembangkan usaha kami. Kami sulit untuk menjalani aktivitas kehidupan kami. Karena kami harus mematuhi setiap protokol kesehatan. Tetapi kami percaya Tuhan, di masa yang sulit ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian di masa-masa ini. Kami percaya ada Tuhan yang menopang kami. Ada Tuhan yang menjaga kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami di dalam segala kesehatan kami. Berkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin dalam situasi yang sulit ini, ada di antara kami yang sedang lemah iman. Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Supaya di masa yang sulit ini kami tetap setia mengikut Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan secara khusus untuk perekonomian kami di masa-masa sulit ini. Berkatilah Tuhan setiap usaha pekerjaan kami. Biarlah lewat usaha pekerjaan kami, Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan untuk terus memberkati kehidupan kami. Biarlah lewat usaha kami, Tuhan boleh mencurahkan berkat-berkat Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Sehingga lewat usaha kami yang kami lakukan, Tuhan boleh tetap menjaga kami. Sehingga kehidupan kami tetap berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon, berkatilah usaha kami. Buatlah usaha kami boleh menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan kehidupan jemaat kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa menyerahkan untuk jemaat kita yang sudah lanjut usia dan jemaat kita yang sedang sakit pada saat ini. Mungkin kita ada yang tahu namanya, kita sebutkan namanya yang sedang sakit, kita mohon supaya Tuhan boleh memulihkan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat kami secara khusus yang sudah lanjut usia. Masa-masa usia lanjut adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Secara manusia tidak mudah untuk melewati masa-masa usia lanjut. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan kepada jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kiranya di masa tua mereka Tuhan, Engkau terus menjaga mereka. Engkau terus menghibur mereka. Engkau terus memberikan hati yang boleh bersyukur kepada mereka. Dan kami berdoa Tuhan, di masa-masa tua mereka, kiranya Tuhan terus menjaga mereka. Dan boleh memakai mereka sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kami rindu orang-orang yang sudah lanjut usia di jemaat kami. Imannya boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh. Pengenalan mereka akan Tuhan boleh semakin hari semakin bertambah. Kasih mereka kepada Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Sehingga di masa tua mereka boleh menjadi teladan bagi kami anak-anak muda. Mereka boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak cucu mantunya. Dan itu boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami tidak tahu, mungkin mereka saat ini sedang terbaring di rumah karena sakit. Atau mungkin saat ini mereka sedang terbaring di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Jamalah sakit yang mereka alami. Berikanlah pemulihan kepada mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap obat-obatan yang mereka pakai Tuhan. Berkati usaha mereka yang telah mereka lakukan Tuhan. Sehingga melalui hal itu mujizat Tuhan, kuasa Tuhan boleh nyata. Pemulihan demi pemulihan.
kesembuhan demi kesembuhan boleh mereka alami di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh beraktivitas seperti kala biasanya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa juga untuk proses pembuatan program gereja kita secara khusus di tahun 2021. Kita berdoa untuk para rohaniwan, kita berdoa untuk para majelis, kita berdoa juga untuk para pengurus komisi supaya diberikan hikmat dari Tuhan untuk menyusun program di tahun 2021 sehingga setiap program yang dibuat boleh senantiasa menjawab kebutuhan jemaat kita sehingga lewat program yang ada jemaat kita dapat bertumbuh bersama-sama. Gereja kita boleh bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk proses pembuatan program kerja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di tahun 2021. Yang sedang dipersiapkan, yang sedang digodok, baik para rohaniawan maupun para majelis, maupun para pengurus komisi bersama dengan pembina yang ada. Kami berdoa Tuhan, di dalam kami membuat program, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Sehingga setiap program yang kami buat, sehingga setiap program yang kami sepakati bersama-sama untuk kami lakukan di tahun 2021 nanti adalah program yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Adalah program yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Adalah program yang boleh menjawab kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga program yang disepakati bersama-sama dapat berjalan dengan baik, dapat memberikan pertumbuhan iman kepada jemaat Tuhan, bahkan boleh memberikan pertumbuhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan setiap para rohaniawan, para majelis, para pengurus komisi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka di dalam perencanaan pembuatan program di tahun 2021. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Kita berdoa untuk persiapan para panitia Natal dalam mereka mempersiapkan acara Natal di masa-masa pandemi ini. Kita berdoa supaya mereka dapat bekerja sama. Kita berdoa supaya mereka boleh bersama-sama menggodok, mempersiapkan acara Natal sehingga Natal yang dirayakan di masa pandemi ini adalah Natal yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kita dan boleh mengingatkan kita kembali bahwa Sang Juru Selamat telah datang untuk menebus kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para panitia Natal yang ada. Kiranya Tuhan juga memberikan semangat, kerjasama yang baik di antara mereka, supaya bersama-sama dapat memikirkan, bersama-sama bersinergi, bekerja sama dengan baik untuk merancang, mempersiapkan acara Natal di masa pandemi ini. Sehingga acara Natal yang disajikan nanti adalah Natal yang boleh menjadi berkat bagi kami, jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Terima kasih Bapa, di dalam proses persiapan demi persiapan, Tuhan kiranya memberkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk panitia si acara. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan inspirasi kepada mereka untuk mempersiapkan acara Natal sedemikian rupa sehingga semuanya boleh berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk bangsa negara. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Kita doakan supaya mereka dapat bekerja sama, dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Secara khusus kita berdoa untuk kota Ambon, supaya kota Ambon tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, tanamkanlah di dalam hati mereka, di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka boleh dapat bekerja sama,
Sehingga mereka boleh dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kami berdoa menyerahkan Tuhan secara khusus untuk kota Ambon di mana kami berada di tempat ini. Berkatilah kota Ambon ini Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada. Berkati pemerintahan yang ada. Berkati politik, sistem politik yang ada. Berkati juga perekonomian yang ada di kota Ambon ini. Sehingga boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Sehingga boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami yang ada di kota Ambon ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan bangsa negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Dan biarlah dalam bangsa ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini saya memberikan kepada kita semua untuk kita memanjatkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Mungkin kita ada yang sedang bergumul, mari kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Mungkin kita yang sedang sakit, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita pertaruhkan sakit yang kita alami kepada Tuhan. Dan kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan boleh memimpin ibadah doa kami malam hari ini. Dan biarlah setiap doa-doa kami yang telah kami naikkan bersama-sama kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, kiranya Tuhan berkenan menjawabnya seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami di dalam peristirahatan kami. Jaga kami di dalam tidur malam kami. Sehingga esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebaktian doa kita selesai pada malam hari ini. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.